Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhan Suradinata. Nah, di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang cara atau pembuatan dan sekaligus penjelasan terkait pembuatan aplikasi stok gudang atau stok barang dengan menggunakan Codular dan Airtable. Nah, di sini langsung saja. Di sini sudah saya buat halaman login untuk stok barang. Di sini ada username dan password, lalu ada login. Nah, di sini ada gambar stok barang. Nama stok barang ada sistem manajemen persediaan barang. Lalu di sini username bisa mengisi namanya dan password bisa mengisi passwordnya sesuai dengan yang kita buat pada blog. Drag and drop di sini. Nah, di sini saya menggunakan bloknya simple saja. Untuk mengisi username harus wajib diisi dan password juga. Lalu untuk cara pengisiannya, password dan username itu admin dan admin. Lalu ketika kita mengisi username dan passwordnya sama dengan yang blok ini, maka dia akan muncul ke menu utama. Nah, jika salah, maka ada notifnya username atau password salah. Nah, lalu lanjut ke desain di menu utama. Nah, di sini menu utama tampilannya seperti ini. Tampilannya ada gambar stok barang, dashboard, lalu modul aplikasinya termasuk barang masuk, barang keluar, stok tersedia, laporan stok, lalu ada keluar juga untuk logout. Nah, di sini barang masuk, barang keluar, stok tersedia dan laporan stok nanti ketika kita klik langsung menuju ke halamannya. Dan ini ada blok-bloknya. Bloknya sangat simpel ya, saya bikin. Nah, di sini ketika kita untuk logout nanti akan ada muncul konfirmasi dulu apakah Anda yakin ingin keluar. Lalu ketika kita klik ya, maka dia akan mengarah ke sini, screen 1 tadi, halaman login. Nah, jika tidak, ketika kita klik batal, maka dia tetap di menu utama. Nah, jadi lanjut penjelasan di barang masuk. Barang masuk ini, halaman barang masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan barang masuk ini lumayan panjang ya, ribet juga untuk nyusun bloknya. Nah, tapi sudah saya bikin tampilannya seperti ini. Ada master data barang, tanggal, masukkan kode barang, nama barang, simpan data, transaksi barang masuk, terus ada proses pencarian datanya, terus bisa menghapus data. Nah, jadi susunan bloknya itu seperti ini. Nah, nih, banyak juga ya teman-teman. Nah, dari sini bisa kita lihat, untuk klik masuk dia langsung menuju ke beranda masuk tadi, halaman barang masuk. Ini dia tempat letak tanggalnya secara otomatis. Ketika kita buka nanti tanggalnya secara otomatis sama dengan tanggal yang sekarang yang kita buka saat ini gitu. Nah, terus ini blok-bloknya untuk tambah barang, kode barang, semua sudah lengkap ya. Oke, nggak perlu dijelaskan satu persatu karena banyak ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini susunan bloknya. Untuk update stok barang juga ada. Nah, lanjut ke desain barang keluar. Nah, di barang keluar dia tampilannya seperti ini, lebih simple sih, tapi sama saja seperti barang masuk karena dia saling connect antara barang masuk dan barang keluar. Ketika kita proses ke data barang masuk dulu, nanti masuk dia ke barang keluar, kita cari kode barangnya di sini. Lalu kalau sudah muncul nama barangnya, stok akhirnya berapa, langsung bisa kita masukkan jumlah barang keluarnya, mau kita keluarkan berapa gitu. Masuk stok akhir baru. Dari
dikurangkan dengan jumlah barang keluar yang kita buat tadi, nanti diproses. Nah, inilah susunan bloknya. Sebenarnya hampir sama juga, cuma ya susunan bloknya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ada proses keluar, barang keluar, stok akhirnya ya sudah lengkap. Lalu lanjut ke halaman barang masuk udah, barang keluar udah. Sekarang lanjut ke laporan stok akhir. Coba kita lihat. Nah, di sini stok akhir kita bisa melihat ketika sudah kita isi data barang masuk, barang keluar. Nah, jadi ketika kita klik stok akhir di halaman ini, nanti dia akan muncul secara otomatis kode barangnya. Lalu kita bisa lihat dari kode barang itu, kita klik, muncul semua dan jelasan detail dari barang masuk berapa, barang keluar berapa, stok akhirnya berapa. Di sini secara masuk otomatis ya. Dan di sini susunan bloknya kira-kira seperti ini teman-teman. Ini stok akhir, kode, nama barangnya, semua sudah lengkap ya. Nah, lalu lanjut ke halaman laporan. Nah, di laporan ini nanti tampilannya dia akan bisa memilih nih. Ini bagian milihnya itu spinner. Kita bisa lihat ada dua pilihan di sini, barang masuk dan barang keluar. Nah, jadi ketika kita pilih barang masuk, nanti dia akan muncul list-listnya, list barang masuknya itu apa aja, detail-detailnya, terus barang keluar pun juga begitu. Nah, jadi tampilan bloknya seperti ini susunannya. Barang masuk seperti ini, barang keluar seperti ini, keluar kodenya semua. Laporan masuknya, jumlahnya lumayan banyak juga ya teman-teman, seperti ini, seperti yang kalian lihat di layar. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Lalu dari semua halaman ini, lalu lanjut ke halaman utama dashboardnya. Seperti ini saja sih, dari 4 tabel tadi yang saya jelaskan, 4 halaman tadi, dari barang masuk, barang keluar, stok tersedia, laporan stok, maka tampilan seperti ini saja, seperti yang saya berikan tadi. Lalu ada keluar juga. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita akan lanjutkan ke, sekarang akan kita coba. Oke, nah ini dia tampilannya untuk dari HP yang sudah saya konekkan melalui Codular Companion. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk stok barang. Sebetulnya tadi ada gambarnya ya, gambar stok barangnya. Di sini pun ada sebetulnya. Cuma ketika kita konekkan ke HP mungkin agak error atau nge-lag teman-teman frame. Nah, jadi bisa kita masukkan username-nya tadi, admin ya kan, admin. Terus passwordnya pun admin juga. Lalu login. Nah, ketika sudah login nanti dia langsung masuk ke halaman dashboard. Nah, inilah tampilannya seperti yang tadi kita gunakan di Codular ya kan. Lalu dari sini bisa kita ke barang masuk, halaman barang masuk, tabel barang masuk. Nah, di sini tampilannya, dia secara otomatis tanggalnya sudah ada ya teman-teman, sesuai tanggal dan waktu saat ini. Nah, coba kita tes, masukkan kode barang. Kode barang yang kita buat bebas ya, yang penting tidak sama dengan kode barang yang sebelumnya kita isi. Di sini saya buat 444. Lalu masukkan nama barangnya bebas, terserah namanya stok barang ya,
atau gudang. Di sini saya bikin baju aja deh, baju, terus simpan data. Nah, ketika sudah disimpan nanti ada muncul notifnya, data barang berhasil disimpan. Lalu lanjut kita masukkan kode barang yang tadi. Kode barang yang tadi itu 444. Lalu kita cari. Nah, situ dia proses nama barang itu baju, nampak dia. Terus masuk ke stok akhirnya, kita buat stok akhirnya berapa untuk saat ini, jumlah barang masuknya kita buatlah 20. Nah, terus diproses. Nah, nanti muncul stok akhir baru 20, lalu simpan. Nah, nanti muncul lagi notifnya barang masuk berhasil disimpan dan diperbarui. Lalu ketika sudah masuk ke barang masuk, sudah kita input, lalu kembali ke barang keluar. Nah, dari barang keluar ini kita bisa lihat, masukkan kode barang yang sudah kita buat tadi. Lalu kita cari. Nah, sini langsung muncul baju, stok akhirnya 20. Lalu untuk masukkan jumlah barang keluar kita buat. Dari 20 itu mau kita keluarkan berapa? Contoh 5. Kita proses. Nah, nanti muncul stok akhir baru 15 jadinya. Lalu kita simpan. Nah, muncul lagi notifnya barang keluar berhasil disimpan dan stok akhir diperbarui. Lalu kita kembali lagi ke menu utama dan lanjut ke stok tersedia. Nah, dari stok tersedia sudah tersambung 444 sudah ada, jadi bisa kita klik. Nah, nanti muncul tuh nama barangnya, kode barang, stok akhir berapa. Yang sebelumnya pun, data sebelum bisa kita lihat. Nah, jadi semua kita tahu dari stok akhir ini ada berapa semua detail barang yang tersedia gitu. Dan melalui klik seperti ini. Nah, lalu lanjut kembali ke halaman utama dashboard. Kita pilih laporan stok. Nah, di laporan stok ini muncul ada pilihan. Nah, mau pilih barang masuk atau barang keluar. Sini saya pilih barang masuk, nanti akan muncul nah seperti ini detail-detailnya. Yang seperti tadi, kode 444, baju, masuknya 20, stoknya 20. Nah, terus ketika kita pilih barang keluar, nah dia akan muncul juga secara otomatis. Nah, di sini nampak baju keluarnya 5, stoknya akhirnya 15. Nah, kan jadi sesuai ya kan dengan apa yang kita buat tadi. Lalu lanjut kembali ya. Nah, kira-kira seperti itu tampilannya. Lalu bisa kita lihat juga database-nya, datasetnya dari Airtable. Nah, di sini sudah masuk tampilannya. Ada baju, kode barangnya 444, jumlah keluarnya 5, tanggalnya juga ada. Jadi semua data yang sudah kita input masuk ke sini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu ketika sudah selesai bisa kita keluar. Kita klik keluar, nanti akan ada konfirmasinya apakah Anda yakin ingin keluar. Jika tidak, maka klik batal, dia akan tetap di menu utama. Jika kita klik iya, maka dia akan muncul ke halaman pertama, yaitu halaman login. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya ini cukup simple dan rumit juga ya. Ya, mungkin cukup sekian bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang seperti ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.